Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Hari ini kita akan belajar mengenai puisi rakyat. Di sini ada yang udah tahu apa sih puisi rakyat itu? Jenis-jenis puisi rakyat ada apa saja ya? Nah, supaya kalian lebih memahami apa itu puisi rakyat, jangan lupa simak video pembelajaran ini. Puisi rakyat adalah warisan leluhur yang kaya akan nilai-nilai luhur. Puisi rakyat digunakan masyarakat Indonesia dalam keseharian atau dalam momen tertentu, misalnya dalam acara adat istiadat. Mengapa puisi rakyat disebut sebagai puisi lama? Puisi rakyat berkembang di saat masyarakat belum mengenal tulisan. Dengan demikian, puisi lama dikenal lewat tradisi lisan yang disampaikan lewat suatu masyarakat ke masyarakat lain. Puisi rakyat tentunya terikat oleh aturan-aturan tertentu di dalamnya. Beberapa aturan yang mengikat puisi rakyat diantaranya adalah penggunaan rima, jumlah baris, dan panjang pendeknya suku kata. Sekarang teman-teman sudah paham kan apa itu puisi rakyat? Setelah kalian memahami apa itu puisi rakyat, kita akan belajar mengenai jenis puisi rakyat. Jenis puisi rakyat yang pertama adalah pantun. Pantun adalah puisi rakyat asli Indonesia yang berasal dari Melayu. Pantun saat ini tersebar hampir seluruh Indonesia. Kemudian hingga saat ini pantun digunakan dalam tradisi pernikahan masyarakat Betawi atau yang biasa dikenal dengan tradisi palang pintu. Nah, selain itu, apakah kalian pernah melihat acara lenong di televisi? Pertunjukan lenong kurang lengkap rasanya jika tidak menggunakan pantun. Betul tidak? Nah, bagaimana sih mengenali sebuah pantun itu? Yuk kita bahas ciri-cirinya. Yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 larik. Yang kedua, setiap larik terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, larik pertama dan kedua adalah sampiran, serta larik ketiga dan keempat adalah isi. Yang keempat, berima A, B, A, B. Artinya, bunyi akhir larik pertama dan ketiga itu sama, serta bunyi larik kedua dan keempat itu sama. Setelah kita mengenali ciri-ciri pantun, Ibu akan mengenalkan kepada kalian beberapa jenis pantun yang dibedakan berdasarkan isinya. Sebenarnya pantun sendiri itu bisa banyak jenisnya, namun di sini Ibu akan mengenalkan 3 jenis pantun yang paling sering digunakan. Yang pertama, pantun nasihat. Pantun nasihat merupakan jenis pantun yang berisi nasihat dan bertujuan untuk mendidik serta memberi arahan bagi pembaca. Contohnya, pisau takkan selalu tajam, karena itu perlu diasah. Sebelum matamu terpejam, berdoa agar hatimu tak gelisah. Yang kedua, pantun jenaka. Pantun jenaka merupakan jenis pantun yang bertujuan untuk menghibur dan mengandung unsur kelucuan. Contohnya, anak kucing bermain tali, keraduk membaca koran, bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Kemudian yang ketiga, ada pantun teka-teki. Pantun teka-teki merupakan jenis pantun yang berisi pertanyaan. Dalam pantun tersebut, terkadang penulis menyertakan jawaban dari pertanyaan yang diinginkan agar pembaca lebih paham. Contohnya, anak ayam mati tercekik, dibuang orang di tepi lumbung. Kalau adik orang yang cerdik, binatang apa tanduk di hidung? Hayo, ada yang tahu jawabannya nggak ya?
Nah, itu dia tadi pengertian dari pantun dan beberapa jenis dari pantun. Setelah kita mempelajari pantun, sekarang kita akan belajar mengenai syair. Apa sih syair itu? Syair adalah salah satu puisi rakyat atau puisi lama. Syair bukanlah puisi asli Indonesia seperti halnya pantun. Syair berasal dari Arab atau Persia, di mana dalam perkembangannya, syair berubah menjadi khas Melayu. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syair atau syu'ur yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syu'ur berkembang menjadi syi'ru yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Agar kalian dapat lebih memahami tentang syair, Ibu akan membacakan sebuah syair. Hidup ini adalah sebuah misteri. Duka bahagia silih berganti. Saat kesulitan kita hadapi, serahkan semua pada Ilahi. Berdasarkan pengertian dan contohnya, kita dapat menemukan 5 ciri syair. Di antaranya, pertama, setiap bait terdiri atas 4 larik. Kedua, setiap larik terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Ketiga, berima sama atau disebut A. Yang keempat, semua larik berupa isi. Dan yang terakhir, biasanya bahasa yang digunakan berupa kiasan. Jenis puisi rakyat yang ketiga ada gurindam. Gurindam merupakan puisi rakyat atau puisi lama yang berasal dari India dan biasanya berisi nasihat. Secara sederhana, Mas Rucin menyebutkan bahwa gurindam adalah karya lama yang berbentuk puisi, yang terdiri dari 2 baris kalimat yang memiliki rima atau sajak yang sama. Apa aja sih ciri-ciri dari gurindam itu? Ciri-ciri gurindam umumnya ada 6. Yang pertama, setiap bait terdiri atas 2 larik. Yang kedua, setiap larik terdiri atas 10 sampai 14 suku kata. Yang ketiga, berima kembar atau berbentuk AA. Yang keempat, setiap bait merupakan satu kesatuan yang mempunyai hubungan sebab akibat. Yang kelima, larik pertama berisi masalah atau persoalan dan larik kedua berisi jawaban atau akibat dari masalah yang dinyatakan pada larik pertama. Dan yang terakhir, umumnya berisi nasihat dan pedoman hidup. Contoh gurindam. Ilmu wajib diamalkan agar ilmu tidak dilupakan. Belajarlah dengan ikhlas, niscaya Tuhan akan membalas. Jenis puisi rakyat yang keempat ada mantra. Mantra merupakan puisi rakyat yang keberadaannya berasal dari masyarakat Melayu. Pada mulanya bukan sebagai karya sastra, melainkan lebih banyak berkaitan dengan adat dan kepercayaan. Mantra biasanya disusun menggunakan kata-kata yang berkekuatan gaib yang diucapkan pada waktu dan tempat tertentu. Selain itu, juga pilihan kata-kata di dalam mantra bersifat indah dan diucapkan dengan nada yang khas. Berikut adalah ciri-ciri mantra. Yang pertama, mempunyai rima ABC ABC, ABCD ABCD, ABCDE ABCDE. Yang kedua bersifat lisan. Yang ketiga diyakini memiliki kekuatan sakti atau magis. Yang keempat terdapat perulangan. Yang kelima bersifat esofik atau bahasa khusus antara pembicara dengan lawan bicara. Kemudian yang terakhir, lebih bebas dibandingkan puisi lama lainnya dalam suku kata, baris, dan sajak. Jenis puisi rakyat yang kelima ada Karmina. Karmina merupakan puisi lama atau puisi rakyat yang hampir mirip seperti pantun.
Tetapi di sini yang membedakan adalah baris-barisnya yang pendek. Ciri-ciri dari Carmina, yang pertama, setiap bait terdiri dari 2 baris. Yang kedua, baris pertama merupakan sampiran. Yang ketiga, baris kedua merupakan isi. Yang keempat, bersajak AA. Yang kelima, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Contoh dari Carmina, sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Dahulu parang, sekarang besi, dahulu sayang, sekarang benci. Nah, sekarang teman-teman makin paham ya perbedaan antara kelima jenis puisi rakyat, yaitu pantun, syair, gurindam, mantra, dan Carmina. Kita juga akan belajar mengenai unsur kebahasaan teks puisi rakyat, di mana ada 5, yaitu yang pertama kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penutur atau penulisnya. Contohnya, tutup pintu itu. Nah, yang kedua ada kalimat saran. Kalimat saran bermakna menyuruh atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu dengan cara memberikan saran. Biasanya kalimat ini ditandai dengan kata-kata seperti seharusnya, sebaiknya. Contohnya, sebaiknya datang tepat waktu. Kemudian yang ketiga ada kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang mengandung kata ajakan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Biasanya ditandai dengan kata-kata ayo atau marilah. Contohnya, ayo belajar dengan giat. Kemudian yang keempat ada kalimat larangan, yaitu kalimat yang bermakna meminta atau memerintah seseorang untuk tidak melakukan atau melarang orang lain berbuat sesuatu. Biasanya kalimat ini ditandai dengan kata-kata larangan seperti jangan atau tidak. Contoh, jangan bangun kesiangan. Kemudian yang terakhir ada pernyataan sopan. Kalimat ini seperti kalimat perintah biasa, namun terdengar lebih sopan. Agar menjadi kalimat yang sopan, kalimat tersebut perlu ditambah dengan menggunakan kata-kata permohonan seperti mohon atau tolong. Contohnya, tolong berbicara dengan jujur padaku. Nah, mungkin untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.